Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama kami, Solidio Gratia. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan hamba-Nya. Saudara-saudara, lagu ini berkata firman itu sungguh nyata. Dan kita mengetahui bahwa firman yang telah mengubah hidup kita adalah firman yang di dalam Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Karena hidup kita dibenarkan oleh karena iman. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan.
Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan kita percaya tanpa Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik Injil yang membaharui. Dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, jika kita bicara sesuatu yang baru, berarti ada yang lama, ya. Apakah yang lama itu harus dibiarkan? Seandainya rambut kita sudah memutih alias sudah ada uban, apakah untuk menghilangkannya rambut putih itu akan kita hilangkan atau kepala kita botak? Tentu saja tidak, ya. Usaha apapun yang kita lakukan, tetap saja rambut putih itu akan muncul. Bagaimana caranya agar kembali hitam? Setidaknya harus terus-menerus disemir, ya. Bukan sekali saja, akan tetapi mungkin sekali 2 minggu atau sekali sebulan. Yang jelas adalah terus-menerus agar yang lama itu tetap hitam. Jika tidak, rambut kita akan belang. Di dasar rambut kita putih, tengah dan ujungnya hitam. Nah, demikian dalam hidup kita harus terus-menerus diperbaharui. Lalu bagaimana caranya kita dapat diperbaharui secara terus-menerus? Karena manusia kita adalah manusia berdosa. Adalah dengan firman Tuhan, bersekutu dengannya, dan bersama orang-orang percaya lainnya juga melayani Tuhan. Itulah yang dapat mengubah karakter kita atau sifat-sifat yang jelek, dan juga dapat mengubah cara berpikir kita yang selalu negatif, dan banyak hal dalam hidup kita yang harus kita ubahkan. Dan kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, membicarakan soal Injil bisa panjang sekali pembahasan kita hari ini.
Demikian perikop ini Paulus menjelaskan alasan mengapa dalam ayat 15 ia berkeinginan untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Roma, yaitu karena Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam ayat 16, Paulus dengan berani memproklamasikan bahwa dirinya tidak malu akan Injil. Sungguh menarik apa yang Paulus katakan, mengingat dulunya Paulus adalah seorang yang sangat membenci Kristus dan para pengikutnya. Tetapi setelah dirinya diperbaharui oleh Tuhan, ia tidak malu lagi akan Injil. Bahkan dia rela mati demi Injil. Paulus tahu dengan pasti bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, Paulus sangat menentang adanya filsafat-filsafat yang menyesatkan dasar iman kekristenan saat itu. Kata Paulus, Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang layak diyakini kokoh oleh siapapun. Jadi Injil memberi hidup dan berkuasa. Yang penting kita perhatikan dan pegang bagi orang percaya kepada Kristus bahwa Injil adalah kekuatan Allah sendiri, karena Injil mampu menyelamatkan siapa saja yang mempercayakan diri kepada kebenaran Injil itu. Pertama, yang perlu kita perhatikan adalah Injil adalah Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, manusia Yesus, untuk menyampaikan dan menghadirkan penebusan dosa agar manusia selamat dari hukuman Allah yang kekal, yakni neraka. Akan tetapi karena kasih-Nya, Yesus mau menggantikan kita mati di kayu salib agar kita selamat dari hukuman kekal itu. Kita harus pahami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah, atau tidak ada seorang pun yang dapat mencari Allah dan menemukannya. Akan tetapi Allah sebagai inisiator, Dialah yang datang kepada kita manusia karena kita berdosa, manusia hina dan tak berdaya. Allah lah yang datang mencari kita dan menemukan kita dari ketersembunyian kita oleh dosa. Akhirnya kita yang hilang dari hadapan Allah karena dosa-dosa kita, Dia datang dan mengampuni kita, melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya, sehingga kita sanggup berkata, "Ya Aba, ya Bapa." Tuhan Allah itu digambarkan sebagai Bapa kita, dan kita adalah anak-anak-Nya yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia yang melindungi kita dari cengkraman maut, dari api neraka. Luar biasa ya Bapa kita, Allah kita itu yang mengasihi kita. Dialah Allah yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua, Injil adalah kabar baik, Euangelion, tentang keselamatan, soteria. Seperti yang diterangkan dengan singkat tadi, Yesus Tuhan, Dialah Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, banyak orang mengatakan bahwa keselamatan itu dapat diraih dari perbuatan baik, amal, atau menghafal ayat-ayat
kitab suci, melakukan ritus-ritus agama, dan mengharamkan ini dan itu. Agama itu hanya sebagai legalitas seseorang yang dapat beribadah kepada Tuhannya, namun banyak orang jatuh kepada penyembahan berhala. Firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sangat jarang terjadi dalam sejarah di mana manusia secara universal bersama-sama mencari-cari keselamatan. Dan justru keselamatan, kuasa, jalan keluar itulah yang ditawarkan oleh Injil kepada manusia. Keselamatan itu keselamatan dari apa? Yang pertama adalah keselamatan dari penyakit jasmani. Dalam Injil, keselamatan itu dinyatakan oleh Yesus dalam usaha penyembuhan secara tubuh jasmani dan jiwa manusia itu sendiri. Kita dapat melihat dalam kitab Injil ada banyak tanda-tanda mukjizat, penyembuhan, dan juga pengusiran roh-roh jahat dari tubuh manusia itu. Yang kedua adalah keselamatan dari bahaya. Keselamatan dari bahaya diberikan kepada manusia bukanlah berarti bahwa ia akan bebas dari bahaya dan kesusahan. Tetapi pemberian itu adalah jaminan keselamatan jiwa di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita hadapi, termasuk dalam pandemi COVID-19 ini. Rupert Brooke dalam syairnya mengatakan, keselamatan adalah moto hidupku. Diam-diam ia telah membebaskan aku dari jerih payah yang mematikan. Meskipun harta lenyap dan orang-orang mengalami kegagalan, bahkan tubuh binasa, tetapi keselamatan Allah masih di sana. Jadi keselamatan bagi seorang Kristen berarti keselamatan yang membuat dia tidak tergantung pada kesulitan lingkungan yang bagaimanapun juga. Ada sebuah cerita seorang bernama Charles Murray di University of Cincinnati pada tahun 1967, dan juga dia giat berlatih mengikuti olimpiade pada musim panas tahun 1968. Lalu dia mengambil olahraga lompat indah. Di kampusnya dia dapat menggunakan fasilitas kolam renang karena posisinya sebagai atlet lompat indah. Suatu malam di bulan Oktober, dia memutuskan untuk berlatih. Saat itu bulan yang sedang bersinar terang turut menerangi kolam renang. Murray menaiki platform atau papan loncat tertinggi untuk mengambil loncatan pertama. Sementara pada waktu itu Roh Kudus bekerja sangat kuat untuk menyelamatkannya. Dia sudah mengambil ancang-ancang dengan mundur, membentangkan tangannya dan siap melompat. Sebelum melakukan hal itu, ia melihat ke dinding di mana bayangan tubuhnya menempel disebabkan cahaya bulan. Di saat yang bersamaan, isi kitab suci yang pernah dibacanya dan semua kesempatan yang didapatinya untuk menerima keselamatan di dalam Yesus membayangi pikirannya.
murai mempertegas penglihatannya. Di belakang bayangan tubuhnya juga ada salib Kristus. Pemandangan supranatural ini membuat kedua kakinya tak berdaya. Saat itu juga dia tersungkur, minta pengampunan, mengakui dosanya, mohon Yesus masuk ke dalam hatinya sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Saat Murai menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Kristus di atas platform, tiba-tiba lampu sorot menyinari area kolam renang. Seorang petugas datang memeriksa kolam dan dari atas dengan jelas Murai melihat kolam itu kosong tanpa air. Ternyata kolam itu sedang dikeringkan karena masa perbaikan. Dan Murai tidak menyadarinya. Murai hampir jatuh ke alam maut. Namun salib Kristus telah menghentikan langkahnya. Inilah salah satu contoh bahwa Allah menyelamatkan seseorang yang sedang diambang keraguan dan dalam ambang maut. Dan salib Kristuslah yang menyelamatkannya. Banyak cara Tuhan membuat orang dapat diselamatkan. Yang tadinya tidak percaya dan menjadi percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah keselamatan dari pencemaran kehidupan. Kita dilindungi dari angkatan yang jahat. Disitulah kita dibentengi oleh Roh Kudus untuk tidak ikut dalam hidup pada angkatan orang-orang jahat yang mempengaruhi kehidupan. Keempat adalah keselamatan dari keadaan yang hilang. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwa manusia yang hilang karena dosanya ditemukan oleh Allah dan diselamatkan dari kebinasaan. Kelima adalah keselamatan dari dosa. Kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh darah Kristus. Yang keenam, keselamatan dari murka Allah. Kita manusia adalah orang hukuman di hadapan Allah. Namun kasih-Nya yang memberikan kehidupan yang baru bagi kita yang mau percaya kepadanya. Yang ketujuh adalah keselamatan dari eskatologis, yaitu selamat dari penghakiman Tuhan pada hari Tuhan pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketiga dari perikop ini adalah Injil harus diterima dengan iman. Kata Rasul Paulus, orang benar akan hidup oleh iman. Disinilah kita harus membangun terus iman, percaya kepada Kristus secara pribadi. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang mutlak, yang maha sempurna, yang maha dahsyat untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepada Kristus. Bahwa Yesus adalah anak tunggal Allah Bapa yang bertahta di sorga, yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, apa
apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah dan telah memperbaharui kita yang terus beriman kepadanya, dan keselamatan itu ada di tangan kita. Ada amin? Amin ya. Hari ini adalah hari reformasi gereja, diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Hari yang mengingatkan orang-orang Kristen Protestan akan peristiwa Dr. Martin Luther mereformasi gereja dengan menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517. 95 dalil itu dipakukan di tembok berisi protes Dr. Luther akan kesalahan praktik-praktik yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma pada waktu itu, terutama penyebaran surat pengampunan dosa atau indulgensia yang bertujuan untuk membangun gereja Basilia Saint Petrus. Jadi dalil itu ditempelkan mengungkapkan kebenaran pemahaman Alkitab dan mengkritik dogma bahwa keselamatan itu bukan berasal dari gereja atau pemimpin gereja, tetapi iman kitalah yang menyelamatkan kita. Dari terobosan inilah kita mengenal ajaran Martin Luther, yakni sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Sola scriptura adalah kebenaran hanya didapatkan dari Alkitab. Jadi reformasi sangat jelas menjadi sejarah gereja dan juga semangat gereja. Slogan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang berarti gereja dan persekutuan orang-orang percaya di dalamnya yang terus-menerus diperbaharui. Jadi reformasi bukan sekedar sebuah gerakan, melainkan proses yang tiada henti. Bagaimana gereja dari masa ke masa makin menyerupai Kristus atau imitatio Christi, menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dapat kita baca dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dan juga Matius 5 ayat 48. Minggu reformasi gereja ini menyadarkan kita akan pentingnya Alkitab sebagai satu-satunya sumber dan standar bagi iman, spiritualitas, etika, dan moralitas hidup. Kiranya Roh Kudus memimpin dan memampukan kita menjalankan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab, sehingga nama Tuhan sajalah yang ditinggikan selama-lamanya. Sebenarnya Martin Luther mengungkapkan 5 soli, ya, selain yang 3 tadi, saya ungkapkan 2 lagi, yaitu Soli Deo Gloria dan Solus Christus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita hidup yang mau diperbaharui secara terus-menerus oleh Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang membenarkan kita, menyelamatkan kita. Hidup benar hanya terjadi bila Allah sendiri
yang terus bekerja di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Terutama kita yang diperhadapkan di tengah-tengah perhadapan kota, seperti semajunya kota Roma, sehebat kota Roma, demikian di zaman kita lebih hebat lagi. Maka disinilah kita harus beriman teguh agar tidak gampang diombang-ambingkan oleh tantangan-tantangan dan juga godaan-godaan di zaman sekarang. Mari kita terus menegakkan akhlak yang benar, moral dan etika, bahwa dosa dan kehidupan manusia menuju kebinasaan tak dapat diperbaiki oleh apapun kecuali oleh kekuatan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah kabar baik yang sudah disampaikan bahwa Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa, agar kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita sampaikan kabar baik ini di tengah-tengah kehidupan kita di zaman pandemi COVID-19 ini, agar semua orang semakin mendengar bahwa keselamatan itu adalah Kristus itu sendiri yang adalah Tuhan Juru Selamat. Amin. Kiranya nyanyian, pujian, dan renungan yang sudah kita pelajari pada saat ini menjadi rema dan berkat di dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam Kristus, firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Biarlah Injil itu yang adalah kekuatan-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami dapat mengenal bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pendengar, agar firman Tuhan semakin menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menghadapi ancaman, tantangan, masalah, dan juga godaan-godaan dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi kami, hingga kami tetap menerima keselamatan dan mahkota kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.